Ya, hari ini kita kuliah hukum pidana kodifikasi. Nah, literaturnya itu terdiri dari pertama buku hukum pidana lanjut dari Prof. Barda, itu yang jadi pegangan saya. Yang selanjutnya juga adalah dasar-dasar hukum pidana Lamintang, kemudian hukum pidana, sanksi pidana perbuatan persiapan dari Wono Sutanto. Tapi yang perlu jadi pegangan kita cukup satu buku aja, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut dari Prof. Barda. Saudara-saudara, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka. Tatap muka yang pertama itu hari ini, tapi sebelumnya kita selalu diingatkan oleh bagian bidang 1, wakil dekan bidang 1 supaya, dan juga Kaprodi S1 supaya tetap mencanangkan pada mahasiswa Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar yang menjadi pegangan kita hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ya, saudara-saudara, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut atau Hukum Pidana Kodifikasi itu memang dasarnya dari hukum pidana sebelumnya, ya. Jadi Anda sudah menguasai hukum pidana, lalu kita lanjut, kita bagi atas 16 kali tatap muka. Oke lah, kita langsung aja pada pembagian, ya. Yang pertama itu adalah percobaan. Ini untuk tatap muka yang pertama, itu pengertian dan sifat percobaan, ya. Kemudian dasar patut dipidananya percobaan. Jadi percobaan ini adalah tindak pidana yang tidak selesai. Jadi ada niat, ada permulaan pelaksanaan, tetapi tidak terjadi tindak pidana, itu percobaan. Dan kalaupun mau dipidana, itu dikurangi 1/3 dari pidana yang dijatuhkan, ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa percobaan ini juga pidana selesai, artinya perbuatannya tidak selesai, tetapi tidak selesainya itu bukan karena kehendak sendiri, tapi ada yang menghalangi, ya. Ambil contoh misalnya, ada orang yang ingin membakar suatu rumah, sudah dikasih sumbu, sudah dikasih bensin, kemudian dia bakar. Ini sumbu ini terus berjalan untuk menuju rumah yang akan dibakar. Lalu tiba-tiba ada orang tahu, kemudian sumbu tadi diinjak mati. Jadi sudah ada unsur niat, ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak terjadinya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri, tapi ada pihak yang membuat tidak jadi, seperti tadi yang membuat sumbu apinya itu mati karena diinjak oleh orang lain. Jadi bukan karena kehendaknya sendiri. Nah, saudara-saudara, setelah itu di tatap muka kedua kita lihat ada unsur percobaan. Tadi saya sudah kemukakan, ada niat, ada permulaan pelaksanaan, tidak terjadinya perbuatan itu atau tindak pidana itu bukan karena kehendak sendiri. Itu nanti bisa dibahas lebih lanjut. Kemudian ada mangel am tasbestan, itu merupakan unsur juga di dalam percobaan. Kemudian pemidanaan terhadap percobaan, dan percobaan dalam konsep KUHP baru. Sebenarnya KUHP kita, RUU KUHP tahun lalu sebenarnya mau disahkan bulan Oktober tahun lalu. Tapi karena ada demo, akhirnya RUU KUHP kita belum disahkan sampai sekarang, dan rencananya mungkin tahun ini, mudah-mudahan aja bisa, ya. Sehingga tidak dikatakan lagi percobaan dalam konsep KUHP baru, tetapi percobaan dalam konsep yang berlaku sejak
disahkannya. Itulah tadi tatap muka yang pertama dan kedua. Jadi yang pertama tadi pengertian dan sifat percobaan, dasar patut dipidananya percobaan, unsur-unsur percobaan, kemudian percobaan mampu dan tidak mampu. Itu yang masuk dalam tatap muka yang pertama. Sementara tatap muka yang kedua, mangel amtas bestan, pemidanaan terhadap percobaan dalam konsep KUHP baru. Kita masuk ke tatap muka yang ketiga. Jadi percobaan itu cukup dibahas dalam 2 kali tatap muka. Pertama dan kedua, ya. Nanti setelah saya uraikan silabinya ini, saya akan mencoba masuk pada percobaan, sehingga nanti pada tatap muka yang kedua percobaan itu sudah selesai semua. Lalu setelah percobaan adalah penyertaan atau deelneming. Kalau tadi percobaan dalam bahasa Belandanya pohing, yang sekarang ini penyertaan bahasa Belandanya deelneming. Kemudian di sana dibahas ada beberapa istilah, karena memang deelneming ini macam-macam. Kemudian beberapa pandangan tentang sifat penyertaan, lalu pembagian penyertaan. Ya. Itulah tatap muka yang ketiga. Sementara tatap muka yang keempat itu adalah penyertaan menurut KUHP Indonesia. Ya, KUHP Indonesia itu adalah KUHP yang berasal dari Belanda, yang sampai hari ini belum kita ganti. Tadi saya katakan rencananya bulan Oktober tahun 2019 yang lalu, ternyata ada demo sehingga dibatalkan, tidak jadi disahkan. Harapan kita setelah dilakukan revisi lagi, mudah-mudahan tahun ini bisa berlaku. Kemudian kita lihat untuk tatap muka yang keempat, ada penyertaan dengan kealpaan. Jadi dia lalai tapi masuk dalam penyertaan. Ya. Kemudian yang kelima, ada penyertaan yang tidak dapat dihindarkan. Ya, jadi ada penyertaan yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian di situ lagi ada tindakan-tindakan sesudah terjadinya tindak pidana. Jadi ada suatu tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan setelah terjadinya tindak pidana. Ini kalau memang diomongin seperti ini memang terlalu abstrak. Jadi memang harus ada contoh kasus apa itu tindakan-tindakan sesudah terjadinya tindak pidana. Sehingga kalau dicontohkan dengan kasus dia bisa lebih enak. Ya. Kemudian tatap muka yang kelima, perbuatan penyertaan pada penyertaan. Jadi ini penyertaan dalam penyertaan itu ya. Seperti kalau di Sumatera ada Pulau Samosir, pulau dalam pulau gitu ya. Pulau Samosir dalam Pulau Sumatera. Nah, ini ada penyertaan, perbuatan penyertaan pada penyertaan. Ya. Lalu tatap muka yang keenam, penyertaan dalam konsep KUHP baru. Nah, ini sama enggak penyertaan yang ada sekarang dalam KUHP yang berlaku sekarang peninggalan Belanda dengan penyertaan dalam konsep KUHP yang nantinya kita harapkan tahun ini bisa disahkan. Itu tatap muka yang ketujuh. Ya. Jadi karena sudah 7 kali pertemuan, maka tatap muka yang ke-8 itu adalah UTS. Lah sebelum UTS sebenarnya antara tatap muka ke-1 sampai ke-7 itu sudah bisa dilakukan tugas-tugas. Misalnya meringkas buku apa ya. Kemudian misalnya membuat kasus dan menganalisisnya. Itu nanti kita munculkan pada waktu kuliah tatap muka yang kedua, sudah kita mulai dengan tugas-tugas. Kemudian nanti di tatap muka yang ke-7 selesai itu, lalu tatap muka yang ke-8 adalah UTS, ujian tengah semester. UTS ini saya berharap di samping nanti digarap dimasukkan ke Sepada, juga dikirimkan pada saya, karena
Kalau begitu banyak mahasiswa, saya harus membaca di media elektronik ya. Itu mata kita kadang-kadang perih karena ada radiasi gitu ya. Makanya saya lebih senang baca yang sifatnya manual ya. Oke, saudara-saudara, setelah UTS kita melihat bahwa setengah perjalanan kuliah ini sudah terjadi, sehingga bisa membuat makalah yang isinya itu 1 pendahuluan, 2 permasalahan, 3 pembahasan, 4 penutup. Syukur kalau makalah ini nantinya bisa dikembangkan menjadi embrio skripsi, sehingga tinggal memodifikasi makalah sampai pada skripsi. Oke, saudara-saudara, jadi untuk dari awal sampai ujian tengah semester itu materinya 2. Yang pertama Poching atau percobaan, yang kedua penyertaan atau dynamic. Sementara itu setelah UTS kita masuk kepada pembarengan tindak pidana atau konkursus. Ada beberapa pandangan, kemudian pengaturan di dalam KUHP ya. Setelah itu di dalam tatap muka yang ke-9 ada pengertian dan kemudian sistem pemberian pidana. Karena untuk memberi pidana pada konkursus ini cukup menarik, sehingga kalau bisa kuliahnya jangan ditinggalkan. Kemudian kita sampai kepada berikutnya, materi berikutnya, alasan hapusnya kewenangan penuntutan dan menjalankan pidana. Ya. Nah, di situ yang pertama atau tatap muka yang ke-10, alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana. Ya, itu ceritanya juga agak panjang ya, makanya dijadikan satu kajian. Yang kedua atau lanjutannya yaitu tatap muka yang ke-11, alasan hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Lalu tatap muka yang ke-12, gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana menurut konsep KUHP baru. Jadi saudara-saudara, kita sudah sampai pada tatap muka yang ke-13. Nanti dari tatap muka 9 sampai ke-15 memang tetap ada kuis-kuis atau ujian kecil yang nanti jawabannya mungkin saya akan memberi pertanyaan pada kuliahnya, kemudian pertanyaan itu akan dijawab tertulis pada sepada itu ya, yang sekarang kita modelkan di UNS. Lalu selanjutnya adalah perbuatan pengulangan tindak pidana atau residif. Ya. Ya, itu kita bagi pada pengertian residif. Residif menurut KUHP itu tatap muka yang ke-14. Kemudian tatap muka yang ke-15 adalah residif di luar KUHP, residif dalam konsep KUHP baru. Ya, itu tatap muka yang ke-15. Sebenarnya nanti pada saat menjelang tatap muka yang ke-15, saya ingin juga ada semacam studi kasus ya. Bisa dibicarakan di kelompok, bisa dibicarakan di grup studi nantinya di SPADA. Jadi kalian punya pendapat apa dengan memunculkan kasus? Karena mata kuliah ini kalau sudah dimunculkan kasus jadi menarik gitu. Ya, lain halnya kalau kita hanya kuliah begitu aja, kasus nggak ada lah, nggak hidup ini mata kuliahnya. Apalagi di dalam hukum pidana itu kan kita berhadapan langsung sehari-hari dengan kejahatan atau tindak pidana. Nah, saudara-saudara, itulah perkenalan saya. Ya, mungkin ada yang belum kenal. Ya. Kenalan saya tadi saya katakan saya adalah pengajar hukum pidana. Nama saya Dr. Renalem Ginting SHMH. Saya masuk dalam habitatnya dosen hukum pidana. Kemudian seperti janji saya tadi bahwa percobaan itu akan saya uraikan yang nanti akan dilanjutkan pada tatap muka yang kedua. Pada tatap muka yang pertama ini menariknya dari percobaan adalah
di sana ada 3 unsur, ya. Ada niat. Jadi niat itu nggak terlihat sebenarnya. Dia tuh masih ada di dalam diri kita, belum terlihat. Niat itu baru terlihat kalau ada permulaan pelaksanaan. Ya, saya ambil contoh misalnya di dalam kitab suci dikatakan, ya, kalau kitab suci orang Islam mengatakan kalau seorang laki-laki memandang seorang wanita, dia katakan pandangan pertama halal bagimu, pandangan kedua haram bagimu. Nah, di pandangan kedua itu dia sudah membayangkan bagaimana dia berzina di dalam pikiran dan hatinya kepada si wanita itu. Ya. Lah, dari segi hukum agama itu sudah perbuatan pidana. Jadi tindak pidana perzinahan. Dan itu sudah ada sanksinya karena itu dosa, harus dihukum gitu ya. Tapi perbuatannya belum ada. Baru ada niat, ya. Nah, jadi tadi itu ada istilahnya seorang pria yang memandang seorang wanita, dia katakan pandangan pertama halal bagimu, pandangan kedua haram. Itu ada di ranah niat. Pandang, ya. Terus belum muncul nafsunya, itu baru niat. Kemudian pas muncul nafsunya ingin berzina, belum ada perbuatan pelaksanaannya, ingin aja, dia dianggap sudah berzina di dalam hatinya. Ya, sudah melakukan perzinahan sehingga dikatakan haram. Hampir identik juga dengan yang ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Orang Kristen mengatakan kitab sucinya, kalau engkau memandang seorang wanita dan menginginkannya, kamu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatimu. Wah, ini perbuatan pidana selesai. Sudah terjadi perzinahan. Bukan dalam perbuatan fisik, tetapi dalam hati dan pikiran. Ya. Hanya pingin gitu aja, hatinya sudah ngomong gitu, pikiran sudah ngomong gitu, padahal belum ada permulaan pelaksanaan. Jadi di dalam hukum agama baik Islam maupun Kristen, orang yang menginginkan seorang wanita itu bukan percobaan tetapi sudah tindak pidana. Ya. Saudara-saudara, tadi saya katakan ada 3 unsur, ada unsur niat, ada permulaan pelaksanaan, kemudian tidak terjadinya tindak pidana bukan kehendaknya sendiri. Jadi bukan dia yang mengurungkan niatnya. Misalnya ada si B ingin mengirim roti ke rumah si A, ternyata si A ini nggak ada di rumah, yang ada hanya istri dan anak-anaknya. Roti ini dibuat roti beracun sehingga kalau dimakan nanti akan mati gitu ya. Ternyata pada waktu roti ini mau dikirimkan, si B merasa kasihan, wah, kalau gimana kalau nanti si A nggak ada di rumah, ya, yang ada anak istrinya, dan nanti yang mati malah anak istrinya. Terus dia mengurungkan niatnya. Kalau pas dia mengurungkan niatnya karena kehendaknya sendiri, itu bukan percobaan. Percobaan itu adalah ada niat, ada permulaan pelaksanaan, tidak terjadinya tindak pidana bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi ada kekuatan lain yang membuat tindak pidana itu tidak terjadi. Itulah saudara-saudara secara singkat pengertian dari percobaan yang nanti bisa kita kupas dalam kuliah tatap muka yang kedua. Kita akan bahas secara tajam, secara fokus tentang pasal 53. Ya. Jadi nanti ada perbuatan permulaan pelaksanaan, apa bedanya dengan perbuatan persiapan? Ini kayak 11-12. Tetapi sebenarnya itu ada prinsip yang berbeda di sana. Mungkin saudara-saudara bisa mikir dulu ya. Karena hukum pidana ini sebenarnya eksaknya fakultas hukum. Dia punya hitung-hitungan ya. Dia harus dikerjakan secara pasti. Sanksi pidana yang dijatuhkan itu juga harus dikalkulasi sehingga pas bandrol dengan perbuatannya ya. Kalau tidak, wah, hukumannya atau
mereka-mereka yang dijatuhi vonis oleh hakim, selalu sorotan putusan hakim itu menjadi kajian yang menarik, terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum sering dijadikan skripsi, ya. Misalnya studi kasus tentang perzinahan, kemudian studi putusan nomor sekian gitu ya. Ya, saudara-saudara, itulah pengantar dari kuliah tatap muka yang pertama. Jadi bahan kita itu secara singkat itu ada percobaan, penyertaan, pembarengan tindak pidana, kemudian alasan hapusnya kewenangan penuntutan dan menjalankan pidana, lalu pengulangan tindak pidana atau residif. Ya, saudara-saudara nanti bisa mulai bertanya di Spada, mungkin ada soal yang saya buat juga di sana, kalian bisa menjawab. Karena ternyata apa yang kita lakukan di Spada ada proses belajar mengajar antara ceramah kuliah, kemudian tanya dan jawab, itu ternyata dipantau dan dianggap itu lebih dinamis dalam perkuliahan. Oleh karena itu, untuk tatap muka yang kedua silakan belajar literatur, terutama buku dari Profesor Dr. Barda Nawawi Arif SH, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjutan, yang sebenarnya namanya adalah Hukum Pidana Kodifikasi. Sekian, terima kasih, sampai kita ketemu pada perkuliahan selanjutnya, yaitu tatap muka yang kedua.